Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film ini menceritakan bocah kungfu yang kerap dibully teman-temannya. Sebelum lahir, ia ditinggal mati si ayah yang kemudian menjadi misinya untuk balas dendam. Seiring berjalannya waktu, bocah ini terus berlatih sampai akhirnya ia dapat menguasai jurus pedang aura dingin mematikan. Gimana keseruan filmnya? Silahkan teman-teman subrek channel ini terlebih dulu dan jom kita masuk ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan seorang bocah bernama Sibi. Saat itu ia tertarik ikut bermain bersama anak-anak lainnya. Tapi tak disangka kehadirannya disambut bulian dengan alasan karena Sibi tak memiliki ayah dan juga adanya tanda merah di ujung hidungnya. Menanggapi itu, ia berniat memberitahu akan sosok ayahnya yang sangat terkenal. Namun Sibi teringat dengan pesan si ibu agar selalu merahasiakan identitas si ayah. Membocorkan nama ayahnya sama saja mengundang bahaya. Dari itu bocah ini mengurungkan niatnya dan mengakui bahwa memang ia tak punya ayah. Mendengar itu mereka semakin leluasa membuli Sibi. Salah satu dari anak itu juga menganggapnya anak harim. Perkataan tadi tentu tak diterima sampai memicu perkelahian. Setelah sampai di rumah, Sibi secara langsung bertanya kepada si ibu akan sosok ayahnya. Menyadari putranya tak seperti biasa, Moye berusaha menenangkan. Ia juga berjanji akan memberitahu Sibi rahasia ini ketika usianya telah dewasa. Tampak si bocah terus memaksa hingga ibunya marah dan tak sadar berbuat kasar. Dengan terus terang Sibi menceritakan atas perlakuan yang didapat dari anak-anak lain. Sontak ibunya merasa iba mendengarkan semua itu. Ia lalu bercerita tentang ayah Sibi yang bernama Ganjiang. Ia dikenal karena membuat 5 pedang ampuh, di mana pekerjaannya itu ia ditemani kakek Sibi yang bernama Aoyezi. Si kakek juga tak kalah pintar dalam membuat pedang. Pedang yang pernah dibuat si kakek digunakan oleh para raja untuk berperang. Mereka selalu berhasil mengalahkan setiap musuh. Saat itu si kakek merasa dipermainkan oleh seorang raja yang egois. Ia memilih mengasingkan diri sampai orang-orang tak mengetahui keberadaannya. Bertepatan waktu itu juga ia dicari oleh seorang raja yang bernama Su. Raja ini memerintahkan semua prajurit mencari Aoyezi atau si kakek. Ia tahu Aoyezi hebat dalam membuat pedang. Tak salah raja ini ingin memanfaatkannya, sampai-sampai mengharuskan para prajurit menemukan orang tersebut. Dalam kemarahan itu datang si ratu sembari bertanya apa yang membuat raja semurka ini. Raja menjawab, sebenarnya ia berniat untuk menguasai dataran tengah. Dari itu ia menyimpan senjata-senjata ampuh di sebuah gudang khusus. Tapi tak disangka senjata-senjata itu malah dimakan 2 monster yang menyerupai tikus. Raja yang tahu segera menangkap monster tersebut menggunakan jaring. Tak disangka di dalam tubuh monster tersebut ditemukan 2 benda sekeras besi. Seorang pejabat yang bernama Pairong lalu menjelaskan jika benda itu disebut ginjal besi karena memang terlihat seperti ginjal. Raja lalu berniat membuat pedang menggunakan ginjal besi itu. Ia yakin pedang yang dihasilkan nanti tak akan mempunyai tandingan. Hanya saja permasalahan kali ini belum menemukan orang yang mampu membuatnya. Itulah alasan sang raja sangat marah terhadap para prajurit karena belum menemukan Aoyezi. Mendengar itu ratu kemudian menenangkan si raja. Dari cerita itu Sibi mulai tahu perjalanan keluarganya. Ia kembali bertanya kisah perjalanan si kakek. Kala itu Raja Su terus memerintahkan anak buahnya mencari Aoyezi. Kabar itu pun diketahui si kakek kalau Raja Su tengah mencari dirinya. Ia sengaja bersembunyi karena tak yakin Raja Su dapat dipercaya. Selain itu juga si raja menyuruh 2 orang pandai besi terkenal untuk membuat senjata menggunakan ginjal tersebut. Tapi kedua orang itu tampak tak berhasil meski telah bekerja keras. Mereka melapor jika ginjal besi ini terlalu susah dilelehkan. Raja yang mendengar itu marah. Ia memerintahkan para prajurit membunuh kedua orang ini.
Atas kejadian tadi Raja Su kecewa, sebab sampai saat ini belum ada orang yang mampu membuatkannya pedang. Padahal ia berjanji akan memberi upah besar bagi mereka yang berhasil. Salah satu ajudannya lalu menasihati agar raja lebih bersikap bijak, karena sikap seperti ini bisa mencoreng nama baiknya. Terlebih lagi Aoyezi seorang yang diharapkan mampu membuat pedang tersebut tahu akan wataknya ini. Diketahui Aoyezi menghilang karena merasa dikhianati oleh Raja Yue. Raja itu memanfaatkan Aoyezi dalam membuat senjata yang kemudian digunakan untuk kejahatan. Ajudannya ini khawatir Aoyezi menganggap Raja Su sama dengan Raja Yue. Kemungkinan inilah alasannya belum ditemukan. Mendengar ini Raja Su terlihat semakin marah, karena ia betul-betul membutuhkan sebuah pedang sakti untuk menguasai dataran tengah. Tak lama kemudian Pairong memberitahu Raja, ia teringat jika Aoyezi memiliki menantu yang bisa membuat pedang juga. Orang yang dimaksud adalah Ganjiang. Atas kabar ini Raja Su terlihat senang. Ia memerintahkan prajurit menjumpai ayah Sibi atau Ganjiang. Sampai di sini Sibi terlihat khawatir mendengarkan cerita tersebut. Si ibu lalu melanjutkan jika saat itu ayahnya dipanggil menghadap Raja Su. Di sana Raja Su menjanjikan 1000 tael emas dan juga pangkat Jenderal Su apabila Ganjiang berhasil membuat pedang. Si ayah waktu itu setuju karena dia belum mengenal Raja Su dengan baik. Agar pekerjaannya berjalan lancar, Raja mengutus 100 remaja perempuan dan laki-laki untuk membuka tungku. Ia juga menyiapkan 100 prajurit yang siap membantu. Tapi saat itu Ganjiang meminta pekerjaan ini dilakukan di rumahnya saja. Hal ini berkaitan dengan keyakinan, yaitu mengumpulkan kekuatan langit dan bumi, menyatukan gunung dengan sungai, di mana semua keyakinan ini telah tersedia di tempatnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya gunung dan sungai di sebelah timur Yue, tersedianya batu asa alami dan juga adanya glester untuk membasahi pedang. Ganjiang yakin bisa membuat pedang dewa menggunakan ginjal tersebut. Mendengar itu Raja Su mengabulkan permintaannya, meski waktu lama dibutuhkan. Singkat cerita, ginjal besi itu pun mulai dipanaskan. Berhari-hari Ganjiang ditemani istrinya melakukan pekerjaannya tersebut. Tapi rupanya benda itu sangat sulit dihancurkan, meski berbagai macam usaha dan ritual dijalani. Berbulan-bulan sampai melewati 2 tahun lamanya tetap saja ginjal besi itu tak bisa dihancurkan. Utusan dari kerajaan pun datang bergantian melihat pekerjaan Ganjiang yang belum berhasil. Di suatu malam Ganjiang mulai khawatir karena benda ini tak bisa dihancurkan dan dibuat pedang. Ia takut Raja Su akan marah dan memberikannya hukuman. Untuk itu Ganjiang menyuruh istrinya pergi, sementara dia akan melapor ke raja atas kegagalan pekerjaannya ini. Mendengar itu Moye tak setuju. Ia berkata akan selalu menemani apapun resiko yang akan didapat nanti. Tampak suami istri ini sangat saling setia. Beda halnya dengan sebagian istri yang selalu menunjukkan wajah mencret apabila suaminya tak punya uang. Dari itu sangat diperlukan rasa saling pengertian dan juga kesabaran. Di saat itu Moye teringat kalau rambut dan kuku mampu melelehkan besi yang kuat. Kejadian itu disaksikan dulu ketika ayahnya membuat pedang. Ia berharap dan yakin cara itu akan berhasil, karena sebelumnya si ayah pernah menjelaskan. Dalam keraguan Ganjiang, Moye kemudian memotong rambutnya. Ia menyuruh si suami meletakkan bersama ginjal besi itu. Potongan rambut dan kuku dari keduanya pun disatukan, dan hasilnya ginjal itu pun meleleh sesuai harapan. Tampak Sibi semakin penasaran dengan cerita itu. Namun tak disangka seseorang datang untuk bertanya. Ia bertanya keberadaan keluarga Ganjiang. Si ibu yang merasa khawatir berpura-pura tak mengetahui semua dan menyuruh orang bercadar itu pergi saja. Ia lalu melanjutkan ceritanya. Setelah ditempa dalam waktu panjang, ginjal besi itu pun berhasil dibuat menjadi sepasang pedang laki-laki dan perempuan, di mana pedang laki-laki itu diambil dari nama Ganjiang dan yang perempuan dinamakan Moye. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kisah keduanya. Pada rencana selanjutnya Ganjiang tahu kalau Raja Su adalah orang yang kurang baik. Ia takut perlakuannya sama dengan Raja Yue yang pernah mengecewakan Aoyezi atau ayah mertuanya. Untuk itu ia berinisiatif menyerahkan pedang perempuan saja, sedangkan pedang yang laki-laki akan disimpan di tempat rahasia.
Karena harapan yang besar, Ganjiang akan tetap pergi menghadap raja dan memberikan pedang ini. Meski keraguannya besar, Raja Su akan mengingkari janji. Mendengar itu, Moye khawatir dengan keselamatan Ganjiang. Ia berkata semua hadiah tak terbanding dengan keselamatan si suami. Terlebih lagi saat ini ia mengandung dan membutuhkan kasih sayang. Tak ada jalan lain, Ganjiang tetap akan pergi. Sebelum itu ia berpesan jika selama 6 bulan ia tak kembali, maka itu artinya telah terjadi hal buruk. Ganjiang menyuruh istrinya pindah ke tempat yang aman dan jauh dari pemerintah. Ia juga meminta sekiranya anak itu terlahir laki-laki maka dendamnya harus dibalaskan. Tapi jika anak itu terlahir perempuan maka mereka harus hidup damai dalam persembunyian. Karena ia yakin Raja Su akan mencari pedang yang satunya lagi dan membahayakan keluarganya. Ini juga alasan si ibu melarang Sibi membocorkan nama ayahnya. Singkat cerita, Ganjiang akhirnya menyerahkan pedang itu. Di istana ia disambut ramai oleh para pejabat. Raja Su tampaknya tak sabar ingin melihat pedang yang selama ini dinantikan. Terlebih lagi Ganjiang berkata kalau pedang ini sangat tajam dan mampu memotong apapun. Ia menyuruh sang raja membuktikan dengan memotong wadah besi yang ada di sampingnya. Tampaknya sang raja sangat senang mempunyai senjata ampuh. Tentu niatnya untuk menguasai dataran tengah akan segera terwujud. Semua orang memberi ucapan selamat. Ia juga meminta ahli senjata atau Pairong memeriksa pedang tersebut. Di sini diketahui kalau sebelumnya Pairong pernah mengajak Ganjiang untuk bekerja sama. Hanya saja rencana itu ditolak Ganjiang karena dirasa tak baik. Dari itu Pairong menaruh niat jahat ingin mencelakai Ganjiang. Pada kesempatan inilah ia membocorkan kalau sebenarnya Ganjiang membuat 2 pedang, yaitu pedang laki-laki dan perempuan. Ia tahu pedang ini ampuh dan tajam. Hanya saja ukurannya kurang menandakan pedang ini adalah pedang perempuan. Awalnya si raja tak mempermasalahkan hal itu. Namun karena hasutan ia percaya kalau Ganjiang membuat 2 pedang. Ganjiang berusaha meyakinkan Raja Su kalau dirinya saat ini tengah difitnah oleh Pairong. Tapi lagi-lagi si raja lebih percaya kepada Pairong. Hingga akhirnya Ganjiang harus dihukum mati karena menyembunyikan pedang laki-laki. Sempat ia mengutuk Raja Su yang tak menghargai pengorbanannya. Tampak si raja tak peduli. Saat dibawa ke tempat eksekusi, Ganjiang memberontak. Sebelum itu ia menatap langit untuk yang terakhir kali. Kabar kematian Ganjiang itu pun diketahui Aoyezi. Ia juga memberitahu Moye dan membawanya pindah ke tempat ini. Agar lebih aman mereka kemudian menyembunyikan pedang laki-laki yang satunya. Mendengar cerita itu terlihat Sibi kecewa. Ia memprotes kenapa tidak diberitahu sejak dulu. Dengan amarah bocah itu membuka peti mencari pedang laki-laki yang disimpan si ibu. Tampak ia ingin balas dendam atas kematian si ayah. Moye lalu memberitahu putranya jika pedang itu disimpan di tempat rahasia. Ia juga melarang putranya bertindak seperti ini karena tak ingin kehilangan orang yang dicintai untuk yang kedua kali. Secara perlahan Sibi menjelaskan kalau balas dendam ini adalah kewajibannya sebagai anak. Ia tak ingin dihina orang-orang karena tak mampu melakukannya. Atas kepolosan anak ini Moye tersentuh. Hanya saja waktu yang dirasakan tak tepat membuatnya terdiam dan lebih merahasiakan tempat pedang tersebut. Meski Sibi memohon untuk diberitahu. Waktu berganti. Bocah ini malah mogok makan agar diberitahu tempat pedang itu. Si ibu yang melihat berusaha membujuk, tapi anak ini terus ngotot agar diberitahu. Tak ada cara lain Moye memukuli putranya namun tetap saja tak didengar. Melihat ibunya bersedih, Sibi dengan segera memakan hidangan di atas meja. Ia juga berhasil meluluhkan hati si ibu sampai akhirnya diberitahu tempat pedang itu disembunyikan. Di sisi lain terlihat Raja Su tengah kerja keras di atas ranjang. Namun mereka terganggu dengan suara tangisan. Sempat si ratu tak percaya jika suara itu adalah tangisan dari pedang wanita yang pernah dibuat Ganjiang. Raja lalu menyuruh agar benda itu dilihatnya saja. Konon pedang ini selalu menangis karena terpisah dengan pasangannya. Itu semua menandakan kehidupan dari Moye. Keesokan hari Sibi akhirnya berangkat mencari pedang laki-laki. Ia menempuh perjalanan jauh dan sulit.
Sesuai petunjuk ibunya, pedang itu disembunyikan di dalam batang pohon mati yang telah tumbang. Saat itu ia pun menemukan lokasinya. Shibi juga berhasil mendapatkan pedang tersebut. Akan tetapi terlihat bocah ini kesulitan untuk membawanya, sebab pedang itu terlalu berat. Di samping itu terlihat Moye mencemaskan putranya. Walaupun berat, pedang itu terus dibawa Shibi. Seseorang yang melihat bocah itu berniat membantu. Tanpa curiga ia pun berterima kasih atas kebaikan orang ini. Namun di perjalanan pedang itu malah dibawa kabur. Shibi tak menyangka orang yang terlihat baik tega membohonginya. Tanpa sengaja orang itu pun terjatuh. Kebetulan seseorang tua bernama Aoyezi melihat pedang itu. Sepertinya ia tahu akan pedang yang dilihat tadi. Dengan penasaran ia lalu mengikuti orang tersebut berharap mendapat kejelasan. Di tempat lain, Shibi akhirnya sampai di rumahnya. Ia menceritakan kejadian tadi kepada si ibu dengan rasa penyesalan. Mendengar itu, Moye yakin kalau ini semua adalah takdir. Kemungkinan ruh ayah Shibi tak mengizinkan putranya untuk balas dendam. Di malam itu pun pencuri pedang menginap di sebuah kuil. Ia mencoba membuka pedang itu. Tak disangka pedang ini mengeluarkan cahaya dan menembus ruangan. Aoyezi yang melihat itu segera menuju ke sana. Ia juga berhasil mendapatkan pedang itu. Setelah diperhatikan, Aoyezi tahu kalau pedang ini adalah pedang yang pernah dibuat Ganjiang dan Moye. Getaran keras yang diberikan pedang ini seolah-olah menceritakan kejadian lalu. Aoyezi sendiri terharu dengan kehidupan anaknya. Ia yang memang ingin ke sana melanjutkan perjalanan membawa pedang itu. Setelah sampai, Moye menyambut ayahnya dengan rasa rindu. Begitu juga dengan Shibi yang langsung memeluk si kakek. Saat itu Moye menceritakan kalau rahasia pedang laki-laki telah diberitahunya kepada Shibi. Namun disayangkan pedang yang berhasil diambil justru dicuri seseorang. Mendengar itu, Aoyezi lalu mengeluarkan pedang yang telah diambilnya. Tentu ini menjadi kejutan bagi mereka. Ia juga bertanya maksud Shibi mencari dan mengambil pedang ini. Dengan berani si bocah menjelaskan kalau niatnya tentu akan membalaskan dendam ayahnya kepada Raja Shu. Sambil tertawa si kakek salut kepada Shibi. Namun ia khawatir akan kemampuannya. Sebab orang yang dihadapi bukanlah orang yang sembarangan. Kemungkinan Shibi akan terbunuh oleh penjaga sebelum bertemu dengan Raja Shu. Tampak tekad anak ini sangat kuat. Ia juga menerima tantangan si kakek yang akan menguji kemampuannya. Tapi sayang, pedang itu tak mampu digunakan. Melihat itu, si kakek berjanji akan mengajari Shibi bela diri. Ia tahu niat dan tekad anak ini sangat besar untuk membalaskan dendam ayahnya. Keputusan itu sendiri membuat Moye khawatir. Namun Aoyezi tahu kalau bocah ini berbeda dengan bocah yang lain. Dari itu ia akan membawanya naik gunung besok pagi. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Di perjalanan terlihat Shibi kelelahan, namun si kakek memberikannya semangat dalam arti berjuang. Bocah itu pun bangkit dari rasa lelah. Aoyezi tahu Shibi memiliki tekad yang kuat. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya tiba di sebuah gua. Di tempat inilah Shibi akan dilatih bela diri dengan keras. Di istana, Raja Shu terlihat bermimpi buruk. Sepertinya ia mulai dihantui oleh sosok bocah yang memiliki tanda merah pada hidungnya. Kehebatan anak itu diceritakan kepada si ratu. Hari demi hari Shibi terus berlatih dengan tekun. Jurus per jurus dikuasai secara perlahan. Si kakek juga telah mengajari cucunya ini sampai Shibi betul-betul telah mapan. Tiba di suatu hari ia diminta memperagakan jurus pedang. Awalnya Shibi hanya menggunakan sebuah pedang kayu. Tapi seiring kemampuannya bertambah, pedang itu pun berubah menjadi pedang sakti yang pernah dibuat mendiang si ayah. Aoyezi terlihat senang atas keberhasilan cucunya ini. Shibi lalu bersumpah akan segera membalaskan dendam si ayah. Beberapa waktu berlalu, Raja Shu terlihat ketakutan menghadapi bocah yang dalam amarah. Ia diserang secara membabi buta. Namun itu semua hanyalah mimpi buruk sebagai pertanda kedatangan Shibi yang akan segera menuntut balas.
Di sini sang raja mengetahui betapa kuat dan saktinya anak tersebut. Ia juga ketakutan dan berfirasat kalau anak ini bukanlah anak biasa. Terlebih lagi tanda merah di hidung itu memperkuat dugaannya. Atas hal ini ratu menyarankan agar Raja Su terlebih dulu menghabisi anak tersebut sebelum mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Dari itu raja akan menugaskan semua prajurit untuk menangkap dan menemukan Sibi si bocah sakti. Keesokan pagi Sibi pamitan kepada ibu dan kakeknya. Mau tak mau ia harus pergi membalaskan dendam si ayah. Kedua orang tua ini tak bisa mencegah karena ini merupakan keharusan. Si ibu hanya berpesan dan menyiapkan perbekalan. Begitu juga dengan si kakek yang memberitahu arah menuju kota Su. Sebelum melangkah, Sibi menunjukkan salam kebaktian kepada si ibu. Tentu hal ini membuat mereka berat untuk melepaskan bocah ini. Dalam perjalanan yang panjang, Sibi akhirnya sampai di kota. Di sana ia menyelamatkan seekor anjing yang ingin dicelakai. Tampaknya orang ini meremehkan Sibi karena baru dilihat. Namun ia ketakutan setelah tahu kehebatan anak ini. Di sisi lain, si ibu yang tengah merajut pakaian pun terkejut dengan kedatangan pendekar bercadar ini lagi. Terlihat ia masih penasaran akan informasi pedang yang pernah dibuat oleh Ganjiang. Namun Moye berusaha menutupi rahasia itu. Di perjalanan, Sibi lagi-lagi menyelamatkan seekor elang yang terkena panah. Ia terlihat kasihan tak sampai pikir para pemburu tega seperti ini. Tapi ternyata para pemburu ini adalah orang-orang dalam kerajaan. Di antaranya juga terdapat putra Pairong, yaitu kepercayaan Raja Su. Hal ini diketahui Sibi setelah mereka dengan sombong memperkenalkan diri. Sibi tahu kalau Pairong adalah orang jahat yang pernah mencelakai ayahnya. Perdebatan di antara mereka berlangsung saling menyerang. Yang lebih parah lagi, mereka berniat untuk mengambil paksa pedang bocah ini. Tapi tak disangka seekor anjing yang pernah ditolong Sibi datang membantu. Mereka juga tak menyangka kalau yang dihadapi ini bukanlah bocah sembarangan. Dengan terbirit-birit remaja itu lalu menyelamatkan diri. Begitu juga dengan Sibi yang terlihat senang memiliki teman baru. Singkat cerita, pemuda itu pun memberitahu ayahnya. Sempat Pairong tak yakin kalau putranya bisa dikalahkan oleh seorang bocah ingusan. Ia juga kecewa kalau semua ini diketahui orang banyak, tentu akan menjadi ejekan semata. Secara langsung putranya menjelaskan bahwa bocah yang dihadapi itu bukanlah bocah sembarangan. Ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Kekuatan pedang yang digunakan anak itu juga dirasanya sangat asing, karena mengeluarkan aura dingin yang mematikan. Mendengar itu, Pairong mulai berfirasat. Ia tahu jika bocah inilah yang dimaksud ramalan tersebut. Semua ciri-ciri meyakinkan. Dari ujung hidung berwarna merah serta lengkukan pedang yang dibawanya sangat tak beraturan. Atas hal ini ia meminta putranya untuk menghindari bocah itu. Pairong juga bergegas ke ibu kota memberitahu Raja Su dengan kabar ini. Di dalam kerajaan sendiri, Raja Su terus dihantui dengan pertanda kemunculan bocah itu. Hari yang dilaluinya tak putus dengan rasa khawatir. Terlebih lagi Pairong datang membawa kabar buruk yang menyangkut kedatangan bocah berhidung merah. Sepertinya Raja Su tak memiliki cara untuk menghindari bahaya yang akan menimpa dirinya. Sampai-sampai rencana untuk pergi ke ujung timur sempat ia ingin gagalkan. Namun Pairong menyarankan agar rencana itu sebaiknya dijalankan saja. Ia menyusun cara untuk menangkap bocah itu. Awalnya si raja ragu, tapi ia terpaksa menuruti kemungkinan rencana ini bisa berhasil. Di tempat lain, Sibi yang ditemani seekor anjing tengah berjanji kepada si ibu. Ia meminta maaf sekiranya besok upaya untuk membalaskan dendam ayahnya akan gagal. Tentu ia tidak bisa pulang untuk menemani dan berbakti kepada si ibu. Terlihat bocah ini sangat ingin untuk membalaskan dendam ayahnya. Ia tak peduli bahaya apapun yang akan dihadapi besok pagi. Singkat cerita, ia pun telah bersiap melakukan aksinya. Kebetulan juga Raja Su akan keluar kota dengan pengawalan yang ketat. Pada kesempatan itu Sibi secara langsung menyerang Raja Su, tapi para prajurit segera menghalaunya.
Mereka dengan segera mengamankan si raja yang terlihat ketakutan. Dalam pertarungan ini Shibi mampu menumbangkan sebagian prajurit yang terus berdatangan. Sampai akhirnya ia kewalahan dan terkunci dalam formasi yang disiapkan. Di dalam istana, raja masih ketakutan setelah melihat langsung kekuatan bocah itu. Ia juga memerintahkan para pemimpin prajurit agar segera menghabisi anak tersebut. Tampaknya rencana Peirong untuk menghabisi bocah sakti berhasil. Seperti yang terlihat juga saat ini Shibi terkurung dalam pertahanan yang tak bisa ditembus. Ia juga mulai pasrah dan meminta maaf kepada si ibu kalau rencana untuk balas dendam tak bisa dipenuhi. Pada situasi yang sulit ini tak disangka kedua sahabatnya yang berupa anjing dan elang datang membantu. Pertahanan para prajurit itu pun hancur berantakan. Shibi sendiri lolos dari ancaman. Kabar itu juga disampaikan kepada Raja Su. Tentu ia merasa kecewa karena sekian banyak prajuritnya tak berhasil mengalahkan seorang bocah. Tak segan juga si raja berniat menghukum para petingginya. Di lain sisi, Shibi yang berhasil menyelamatkan diri sejenak berehat di bawah sebuah pohon. Di sana seekor anjing sahabatnya yang bernama Dahuang terlihat kelelahan juga. Tak disangka anjing itu pun mati setelah menyelamatkan Shibi. Keesokan pagi ia kembali ke kota untuk melihat situasi. Tampaknya saat ini tak ada celah karena penjagaan yang ketat. Ia kemudian bermalam di rumah kosong sembari memikirkan cara untuk masuk ke dalam kerajaan. Sepertinya Shibi pasrah kemungkinan dendam si ayah tak mampu dibalaskan. Di saat itu datang seseorang bernama Xian Li menguatkan tekadnya. Ternyata orang ini adalah pendekar bercadar yang selalu mencari pedang sakti. Itulah kenapa Xian Li terus mencari ayah Shibi dan juga si kakek Aoyezi. Tujuannya tak lain ingin meminjam pedang untuk membunuh Raja Su. Karena raja tersebut telah menghancurkan keluarganya. Ia yakin hanya menggunakan pedang saktilah dendamnya bisa terbalaskan. Saat itu Xian Li sendiri tak menyangka Aoyezi masih hidup. Sebab keberadaannya selama ini tak ada yang tahu. Secara langsung Xian Li meminta maaf atas perlakuannya terhadap Moye. Ia terpaksa seperti ini demi mendapatkan pedang tersebut. Setelah menjelaskan semua tujuannya, Aoyezi mengerti jika Xian Li dan Shibi memiliki musuh yang sama. Ia juga memberitahu kalau Shibi saat ini membawa pedang ampuh yang dimaksud. Untuk membuat pedang lagi, Aoyezi menyarankan agar Xian Li menyusul Shibi dan bekerja sama. Karena tak mungkin ia dapat membuat pedang pada kondisi yang tak mudah lagi. Mendengar semua ini Shibi percaya. Ia juga bersedia bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka. Xian Li menyarankan agar Shibi bersedia dengan satu rencana yang tentu sangat sulit, yaitu hanya dengan kepala Shibi dan juga pedang sakti itu kemungkinan dapat membunuh Raja Su. Ia berniat mengambil kepercayaan Raja Su, kemudian pada kesempatan itu Xian Li akan menghabisinya. Atas rencana ini juga terlihat bocah itu kebingungan. Sejenak ia meminta waktu untuk berpikir. Ditemani seekor burung elang, Shibi meminta kepadanya, sekiranya nanti ia telah mengorbankan diri, apabila Xian Li berbohong maka burung ini harus segera membawa pedang sakti yang telah diberikan itu. Ia tak mau pedang tersebut jatuh di tangan orang yang salah. Rencana itu pun disetujui oleh Shibi. Anak ini dengan gagah berani akan memenggal kepalanya sendiri demi membalaskan dendam ayahnya. Xian Li yang melihat itu kagum terhadap si bocah. Namun perasaan buruk seorang ibu tahu jika putranya kini dalam keadaan tidak baik. Dari sini Moye mulai jatuh sakit memikirkan putranya. Di pagi itu pun Xian Li membawa kepala Shibi dan pedang sakti untuk diserahkan kepada Raja Su. Di sana semua orang tak menyangka bocah itu dihabisi oleh pendekar ini. Tapi yang terjadi, kepala itu memberontak membuat seisi kerajaan menjadi panik. Xian Li berusaha menenangkan mereka. Ia juga meminta raja agar menyiapkan tangku besar untuk merebus kepala anak ini. Konon ini dilakukan untuk menyirnakan semua kekuatannya. Kabar kematian itu pun diketahui oleh Aoyezi atau si kakek. Dengan berat hati juga ia memberitahu Moye kalau putranya telah mati. Hal ini tentu membuatnya semakin terpuruk hingga ingin mengakhiri hidupnya.
Sudah 5 hari 5 malam kepala itu direbus tapi masih saja utuh. Mereka tak menyangka kekuatan bocah ini begitu tinggi. Xian Li menyuruh agar Raja Su melihat kepala tersebut. Kemungkinan energi penglihatan si raja mampu membuat kepala itu hancur. Dan benar, di saat kesempatan itulah Xian Li segera melibas kepala si raja hingga putus. Semua dendam kini terbalas, sampai akhirnya Xian Li sendiri memutuskan untuk mati. Sedangkan pedang di tangannya dan juga pedang yang telah direbut Raja Su itu kini kembali bersatu. Sepasang pedang itu pun dibawa terbang oleh burung elang, sesuai dengan permintaan Sibi sebelumnya. Hari berlalu begitu cepat, keadaan Moye semakin memburuk memikirkan putranya. Tapi tak disangka suara panggilan Sibi menyebut kata ibu. Hal ini menunjukkan bahwa ia masih hidup dan sehat walafiat. Ia juga memberitahu peristiwa sebenarnya. Kalau di malam itu Xian Li hanya ingin melihat sejauh mana bocah ini ingin berbakti kepada ayahnya. Ia juga menasihati Sibi sebaiknya rencana balas dendam ini dilimpahkan kepada Xian Li sendiri. Dia tahu kalau ibu dari bocah ini akan terpukul dengan beban yang berat jika terjadi sesuatu. Dari itu ia hanya meminjam pedang sakti dan menyuruh Sibi ikut dengan semua rencananya. Terjawab sudah kalau Xian Li mengorbankan diri demi balas dendam dan juga kelangsungan hidup anak ini. Keluarga mereka pun berkumpul kembali. Tapi tak disangka, film pun selesai.